welcome back to my channel or welcome if you are new here. Jadi ceritanya setelah aku bikin videoku yang 5 hal yang perlu kamu ketahui sebelum kamu masuk farmasi UGM yang ini, nanti kalian bisa cek ya videonya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke aku, baik itu melalui akun Instagram pribadiku maupun melalui kolom komentar video-video yang ada di channelku ini. Nah, pertama-tama aku mau ngucapin banget buat kalian yang udah reach out aku, yang udah menghubungi aku, baik melalui akun Instagram pribadi aku ataupun melalui komen-komen di video di YouTube aku. Karena dengan kalian memberikan feedback juga ke aku seperti itu, aku tuh jadi rasanya kayak lebih bersemangat gitulah dalam membuat konten-konten yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian-kalian juga yang menonton video-video di channel YouTubeku ini. Ya, semoga bermanfaat sih. Makasih banget ya. Dan kalau misalnya ada DM atau komen-komen dari teman-teman semua yang belum aku bales, aku mau minta maaf banget karena kebanyakan kejadiannya tuh kayak gini. Aku udah baca komennya, aku udah baca DM kalian, tapi terus aku balesnya dalam hatiku sendiri. Terus aku lupa bales beneran. Jadi ya maaf banget, kedepannya aku akan berusaha bales DM dan komen-komen itu lebih sering lagi. Dan terima kasih sekali lagi buat kalian yang udah nonton video-video aku dan udah support aku. Semoga apa yang aku sampaikan di video ini maupun di channel ini bermanfaat buat kalian. Dan aku percaya kalian yang nonton video ini atau video-videoku yang lain di channel ini, kalian bisa mengambil informasi yang bermanfaat dengan bijak. Dalam arti kalau misalnya kalian merasakan konten itu bermanfaat, ya silakan diambil manfaatnya. Tapi kalau misalnya ada yang kurang berkenan di hati kalian, atau kalau misalnya ada informasi yang aku sampaikan itu kurang tepat, silahkan aja kalian koreksi aku melalui kolom komentar atau juga melalui akun Instagram pribadi aku @vina.al24. Nah, kebanyakan pertanyaan-pertanyaan yang aku dapatkan itu adalah hal-hal seputar tentang bagaimana cara masuk UGM, terus habis itu jalurnya apa aja, kapan daftarnya, nilai minimalnya berapa. Tapi juga ada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh mahasiswa baru yang sudah berhasil masuk UGM, baik itu mahasiswa baru tahun 2020 kemarin ataupun tahun 2021 ini. Oh iya, aku mau ngucapin selamat ya buat kalian yang udah berhasil menjadi mahasiswa baru UGM atau yang biasa kita sebutnya itu Gajah Mada Muda. Dan semangat juga buat kalian yang mungkin masih SMA atau mungkin sedang dalam proses mencari perguruan tinggi. Semoga kalian bisa masuk perguruan tinggi sesuai apa yang kalian inginkan ya. Oh ya, disclaimer. Hal-hal yang mungkin aku katakan di video ini nanti adalah berdasarkan pengalaman pribadi aku ya, dan juga berdasarkan sedikit pencarian di internet maupun bertanya-tanya pada teman-temanku yang mungkin lebih tahu daripada aku, dan juga berpaku pada peraturan-peraturan maupun buku panduan akademik yang ada di farmasi UGM. Ya, maksudnya kalau misalnya kalian nonton video ini 5 tahun atau 10 tahun lagi, bisa jadi hal-hal yang aku katakan di video ini sudah tidak relevan lagi dengan dunia pendidikan saat itu. Harapanku sih di channel ini nanti kedepannya kita bisa belajar bersama-sama, terutama tentang dunia kefarmasian, apalagi di bidang kesehatan, terus habis itu kesehatan kulit, terus habis itu kecantikan, ataupun industri farmasi, karena kebetulan aku lebih tertarik ke arah sana. Gitu ya, nanti kita belajar bareng-bareng aja ya di channel ini. Mantap. Oke, terus kita bahas sedikit tentang teknis ya. Jadi ada beberapa teman-teman mahasiswa baru, terutama mahasiswa baru farmasi UGM yang tanya ke aku tentang KRS dan SKS. Jadi waktu sekolah dulu kita itu kan nggak perlu ribet-ribet juga mikirin jadwal pelajaran kita kan, alias udah dikasih dari pihak sekolah. Nah, tapi kalau di dunia perkuliahan ini kita itu bisa menentukan sendiri jadwal kuliah kita dengan syarat dan ketentuan berlaku sesuai dengan fakultas kita masing-masing. Kalau di dunia perkuliahan itu ada yang namanya SKS dan KRS. SKS itu satuan kredit semester dan KRS itu kartu rencana studi. Nah, intinya KRS itu nanti akan berisi mata kuliah apa aja yang akan kita ambil dalam satu semester. Nah, umumnya kita itu cuma bisa mengambil 24 SKS dalam satu semester. Itu aja udah kayak mau mati. Ya, gitu. Terus setiap mata kuliah itu punya jumlah SKS yang berbeda-beda. Ada yang 2 SKS, 3 SKS, 1 SKS. Bahkan kalau di farmasi UGM itu bisa sampai 4 SKS karena kita juga harus praktikum. Nah, tentang SKS praktikum kayaknya aku udah pernah jelasin di videoku yang tentang praktikum di farmasi UGM. Kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa langsung cek aja videoku yang itu. Kayaknya udah aku jelasin di sana sih, kalau misalnya belum ya. Terima kasih sudah menonton.
Kan aku tadi bilang, dalam satu semester itu maksimal mengambil 24 SKS. Nah, 24 SKS itu sebenarnya bebas mau kita isi apa aja. Tapi setiap fakultas itu pasti punya buku panduan akademiknya masing-masing. Nah, biasanya dalam buku panduan akademik itu sudah dicantumkan mata kuliah apa aja yang harus kita ambil di semester berapa. Misalnya di semester 1 kita harus ambil ini. Di semester 2 kita harus ambil apa, di semester 3 dan seterusnya. Nah, kalau di Farmasi UGM itu kebetulan kita memakai sistem paketan. Jadi di buku panduan akademik itu seperti yang aku bilang tadi udah dicantumkan matkul apa yang harus kita ambil di semester berapa. Nanti ketika kita mengisi KRS biasanya pada awal setiap semester kita itu tinggal memilih KRS sesuai matkul yang wajib kita ambil di semester itu sesuai dengan kelas kita masing-masing juga. Kayak misalnya kita di semester 1 harus mengambil kimia organik 1 dan KFD dan farmasetika 1. Nah, nanti waktu periode pengisian KRS di sistem Simaster itu kita tinggal pilih mata kuliah itu sesuai dengan kelas kita masing-masing aja yang udah dibagi waktu kita PPSMB. Tapi aku nggak tahu ya di fakultas lain apakah sistemnya juga paketan kayak gini atau enggak. Kalau nggak salah sih ada fakultas yang sistemnya itu nggak paketan, jadi kalian itu bisa mengambil mata kuliah dengan kelasnya itu bisa beda-beda gitu loh. Kayak misalnya aku di Farmasi UGM ini, aku dari semester 1 sampai semester 6 itu selalu mengambil mata kuliah di kelas B 2017. Nah, kenapa semester 7-nya aku nggak ngambil kelas B lagi? Karena semester 7 itu ngambilnya di peminatan masing-masing. Yang kemarin aku udah bikin video juga, review jujur paket pilihan kefarmasian, kalau kalian penasaran ada di situ. Jadi ada 7, kita bisa milih masing-masing. Tapi sepertinya kalau di fakultas lain itu ada yang misalnya gini, aku mengambil kimia organik di kelas A, tapi aku mengambil farmasetika di kelas B, tapi aku mengambil kimia farmasi dasar di kelas C gitu. Itu kayaknya juga bisa di fakultas lain, tapi aku juga nggak tahu pastinya gimana karena kan aku fakultasnya Farmasi UGM, jadi aku lebih tahu yang fakultas Farmasi UGM itu gimana. Nah, terus kemarin itu sempat ada teman mahasiswa baru yang bertanya gini, kan di semester 1 saya cuma bisa ngambil 19 SKS, terus kapan saya bisa mengambil 20 SKS secara penuh? Sebenarnya kalian itu di semester 1 juga udah berhak mengambil 24 SKS, tapi kan seperti yang aku bilang tadi, Farmasi UGM itu sistemnya paketan. Jadi di semester 1 ini isi mata kuliahnya itu adalah mata kuliah dasar yang juga menjadi prasyarat mata kuliah di semester selanjutnya. Kenapa kok kita baru bisa mengambil 19 SKS di semester 1 adalah karena emang dari buku panduan akademik dari fakultas itu mewajibkan kita mengambil 19 SKS itu dulu. Nah, 5 SKS sisanya itu sebenarnya kalau misalnya kalian udah semester 3, 4, 5 itu kalian bisa menggunakan sisa SKS itu untuk mengulang matkul atau mungkin kalian mengambil mata kuliah pilihan yang harus kalian ambil sebelum kalian lulus gitu. Terus kapan kita benar-benar bisa ngambil 24 SKS full? Itu biasanya bisa dilakukan di semester 3. Karena di semester 2 itu kita kan masih belum bisa ngulang matkul apapun nih, karena kan sistem ulang itu kan genap diulang di semester genap, ganjil diulang di semester ganjil. Nah, terus kalau semester 1, 2 itu kita adalah semester genap dan ganjil pertama, alias belum ada ini yang bisa kamu ulang nih. Nah, terus kalau misalnya kalian mau ngambil matkul pilihan di semester 1 atau semester 2, kadang-kadang itu masih belum dibuka buat semester 1 atau semester 2. Karena ada beberapa matkul pilihan itu yang ilmunya itu berkaitan dengan beberapa mata kuliah dasar tertentu. Makanya di semester 1 dan semester 2 ini kita masih fokus ke mata kuliah dasar itu. Kalau saranku nih ya, di semester 1 ini ya udah nikmatin aja 19 SKS itu. Nikmatin aja hari-hari dimana kamu itu masih bisa tidur siang, masih bisa jalan-jalan. Terus gunakan juga waktu-waktu itu untuk explore Jogja kalau misalnya bisa kuliah offline. Terus habis itu gunakan waktu itu juga untuk cari teman, cari kenalan cutting, terus untuk adaptasi dirimu sendiri dengan dunia perkuliahan. Jadi ya nggak usah buru-buru ngambil 24 SKS gitu loh. Justru kalau misalnya kalian itu kuliahnya lancar, nilainya bagus semua, terus habis itu kalian kuliahnya bener, kalian itu harusnya nggak sampai ngambil 24 SKS. Karena kalau nggak salah nih ya, dari buku panduan akademik farmasi, justru di situ itu paketan paling banyak itu adalah 21 SKS per semester. Nah, kalau misalnya kalian ngambil 24 SKS full, itu kan kemungkinannya cuma 2. Kalian ngambil mata kuliah pilihan, atau kalian harus ngulang mata kuliah yang emang nilainya pengen kalian ulang, alias nilainya jelek.
Ya gitu sih intinya, tiap mata kuliah itu punya jumlah SKS yang beda-beda dan tiap semester kita cuma bisa maksimal ambil 24 SKS dalam KRS kita. Kalau misalnya kalian masih bingung dengan sistem-sistem ini, kalian bisa langsung aja tanya sama dosen pembimbing akademik kalian, DPA kalian, atau kalian juga bisa tanya teman-teman kalian atau mungkin kakak tingkat kalian yang tentunya akan menjelaskan ke kalian dengan senang hati. Kalau misalnya kalian adalah mahasiswa baru atau mahasiswa lama juga di Farmasi UGM, kalian bisa coba cek ke akun Instagram Studygram aku, akun Instagram buat belajar aku di @rencang.sinau. Itu adalah akun yang baru-baru ini aku buat untuk belajar, karena seperti yang aku bilang tadi, aku menemukan bahwa belajar itu sangat menyenangkan. Terus aku pengen menggunakan Studygram aku @rencang.sinau itu dan juga channel YouTube aku yang satunya Rencang Sinau Vina untuk belajar materi-materi sebagai persiapan aku kuliah lagi di profesi apoteker nanti bulan Februari. Jadi di akun Studygram aku itu nanti aku akan ngeposting catatan-catatan pribadi aku tentang materi-materi kuliah di Farmasi UGM mungkin. Terus juga tentang bahasa Korea yang lagi aku pelajari sekarang. Dan di channel YouTube aku yang satunya Rencang Sinau Vina, aku akan ngeposting weekly vlog dan juga study vlog. Nah terus di channel ini nanti aku akan mengisinya dengan lebih ke hal-hal informatif tentang Farmasi UGM ataupun tentang dunia kefarmasian secara umum, dan juga mungkin video-video yang berkaitan dengan minat aku di bidang skincare, kesehatan kulit, kecantikan, dan juga industri farmasi. Gitu ya. Oh iya, buat teman-teman yang sempat tanya ke aku tentang rekomendasi buku atau materi atau bahan ajar tentang farmasi, kalian bisa follow langsung aja Studygram aku itu @rencang.sinau ataupun subscribe ke channel belajar aku Rencang Sinau Vina, karena nantinya mungkin aku juga akan membahas rekomendasi buku-buku atau bahan-bahan ajar farmasi di akun-akun aku itu. Gitu ya. Jadi jangan lupa follow akun Studygram aku @rencang.sinau, follow juga akun Instagram pribadi aku @vina.al24, subscribe channel belajar aku Rencang Sinau Vina, dan juga jangan lupa subscribe channel ini juga ya. Yaudah kalau gitu mungkin segini dulu yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pengalaman menarik lainnya sebagai mahasiswa baru yang mungkin belum aku sebutkan di video ini, silahkan share pengalaman kalian itu di kolom komentar video ini ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video atau channel ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang lain ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye!